Ya, selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini seperti biasa kita melaksanakan APPJ ya, pembelajaran jarak jauh. Ya, dengan kalian itu masuk di Teams ini, ya, ini termasuk penilaian buat Pak Adi nantinya untuk semester yang pertama gitu. Dan saya harapkan untuk hari ini kalian semua sehat semuanya, ya. Dan nanti saya itu akan mengecek kehadiran kalian semua, ya. Dan hari ini ya kita akan mengulang kembali ya, atau mengulas kembali pokok bacaan kita, yaitu tentang HAM ya, HAM ya, tentang HAM. Pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Khususnya kita ambil KD yang ke-3 atau 4 ya. Tapi sebelumnya saya akan mengingatkan kembali tentang KD yang pertama dan kedua, untuk supaya kalian semuanya itu bisa mengingat kembali ya tentang KD yang pertama atau KD yang kedua. Anak-anakku semuanya ya, seperti Anda ketahui, untuk hari ini kita berbicara masalah HAM ya. Kalau kita lihat ya, kalau kita pahami juga bahwa hak asasi manusia itu sebenarnya kita miliki sejak di dalam kandungan ya, sampai lahir, sampai kita itu meninggal gitu. Kita tuh masih dilekati. Oleh karena itu, di dalam hal ini pengertian HAM itu sendiri adalah hak asasi manusia yang sifatnya kodrati ya, yang sifatnya dasar gitu, yang dimiliki oleh manusia sejak dalam kandungan sampai lahir gitu. Nah, permasalahannya mungkin banyak yang belum paham ya, apa saja hak asasi manusia yang diberikan Tuhan pada kita gitu. Yang pertama mungkin kita ingat gitu, yang pertama adalah hak hidup. Jelas bahwa seseorang yang diberikan kesempatan untuk hidup ya, dalam kandungan, lahir, sampai perkembangan selanjutnya, itu dibekali hak hidup. Itu membuktikan bahwa kita itu memang benar-benar diberikan oleh Tuhan ya tentang hak hidup itu sendiri. Nah, permasalahannya setelah kita itu diberikan ya hak hidup oleh pencipta kita, apakah kita itu sudah memahami betul ya, khususnya di dalam hal bagaimana supaya kita jangan sampai terjadi suatu pelanggaran HAM itu sendiri gitu ya, khususnya hak hidup gitu, itu kepada diri kita atau kepada orang lain gitu. Kita berikan satu contoh lah, pelanggaran-pelanggaran HAM kepada diri kita ya. Mungkin tanpa Anda sadari, Anda itu sering ya menyakiti atau bahkan melakukan suatu penganiayaan ya, mendolimi diri sendiri, menyakiti diri sendiri, itu termasuk melanggar hak hidup kamu sendiri. Oleh karena itu saya harapkan kalian jangan sampai melakukan suatu pelanggaran hak hidup untuk diri sendiri. Misalnya saya berikan contoh ya, merokok ya, merokok misalnya. Merokok itu baik apa enggak demi kesehatan ya. Orang mungkin kalau yang tidak merokok itu mengganggu kesehatan, merusak kesehatan. Tapi yang merokok tidak mengatakan begitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita berikan suatu jawaban yang jujur saja bahwa merokok itu sebenarnya mengganggu kesehatan gitu, lama-kelamaan, karena dalam rokok itu sendiri kan sebenarnya ada candu ya. Orang akan ada perasaan kalau tidak merokok itu tidak sehat gitu kan. Terus bagaimana dengan contoh pelanggaran hak kepada orang lain? Misalnya membunuh, itu kan jelas ya, membunuh itu termasuk melanggar hak hidup orang lain. Atau bahkan Anda yang suka ini ya, membuli seseorang, membuli teman gitu.
Ini termasuk pelanggaran hak itu, hak hidup orang lain. Karena apa? Orang yang dibully itu, ya kan, ada perasaan tertekan gitu. Kalau nggak bisa menangani dirinya sendiri, lama-lama dia akan stres. Kalau stres nanti berkelanjutan sampai dia itu sampai mati, nah itu termasuk itu sebenarnya itu melanggar hak asasi orang lain dengan cara membuli gitu. Ya. Atau bahkan ini aborsi gitu, ya kan. Seseorang yang melakukan aborsi itu juga melanggar hak asasi manusia, melanggar hak hidup orang yang akan lahir itu. Ya. Nah ini saya berikan satu contoh beberapa yang mungkin bisa kalian ingat. Anda akan bisa melakukan sesuatu untuk menghindari, ya kan, pelanggaran-pelanggaran HAM itu sendiri. Ya. Itu yang pertama. Hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir itu merupakan suatu pemberian Tuhan, ya. Ya, ini merupakan suatu anugerah gitu. Secara otomatis kan juga harus dilindungi, ya, dihormati, ya kan, oleh pemerintah atau bahkan ada suatu perlindungan hukum, ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat ada yang namanya Komnas HAM, gitu kan. Itu sebenarnya kan tempat di mana kalau seandainya terjadi suatu pelanggaran HAM itu sendiri. Terus yang kedua, ya gitu, hak kemerdekaan, ya kan, bahwa seseorang itu diberikan suatu kemerdekaan, kebebasan di dalam kehidupan selanjutnya setelah dia itu lahir gitu. Ya, kita berikan satu contoh bahwa kalau kita diberikan hak kemerdekaan, ya, secara otomatis orang lain, ya kan, tidak boleh memaksakan kemerdekaannya kepada orang lain, memaksa gitu. Misalnya kalau dalam hal ini ya, dalam hal masalah ini ya, memilih keyakinan gitu loh, memilih keyakinan. Seseorang yang memilih keyakinan tidak boleh adanya pemaksaan gitu. Ya. Karena yang namanya keyakinan itu kan sebenarnya hubungannya dengan hubungannya manusia dengan penciptanya. Saya berikan contoh satu saja. Terus yang selanjutnya mungkin hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir itu hak memiliki sesuatu, ya kan. Bahwa seseorang di dalam suatu kehidupan selanjutnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya, ya kan, di dalam suatu kehidupannya untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin bisa dia lakukan, gitu kan. Ya. Misalnya seseorang boleh memiliki suatu barang tertentu, ya kan, sepanjang dia memang bisa untuk melakukan itu, mendapatkan itu, ya kan, tidak ada suatu permasalahan. Atau mungkin dari kalian bisa memberikan satu contoh-contoh yang lain, ya, tentang hak hidup, hak kemerdekaan, atau bahkan hak memiliki sesuatu gitu, ya. Nah, yang paling penting kalau kita berbicara masalah HAM itu, di dalam suatu kehidupan kita jangan sampai adanya suatu pelanggaran HAM itu sendirilah, supaya di dalam suatu kehidupan kita itu akan terasa damai gitu, gitu kan. Bagaimana interaksi kita dengan orang lain, dengan sesama, tidak ada suatu persoalan gitu loh. Nah, apalagi kalau misalnya kita kaitkan dengan undang-undang tahun 39 ya. Undang-undang nomor 39 tahun 99 yang berbicara tentang HAM, ya kan. Saya akan berbicara tentang ciri-ciri pokok saja, ya, tentang hak asasi manusia itu sendiri. Ya, kalau di dalam isi undang-undang nomor 39 tahun 99 itu, di sini dikatakan bahwa seperangkat hak yang melekat pada hakikat atau keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa gitu, yang wajib dihormati, dilindungi dan sebagainya gitu. Pokoknya ini kita berbicara tentang yang baik-baik saja. Tadi saya katakan kita akan berbicara juga tentang ciri-ciri pokok hak asasi manusia. Nah, apa saja itu? Bahwa hak asasi manusia itu bersifat hakiki, ya kan? Bahwa hak asasi manusia itu sudah melekat sejak dalam kandungan sampai lahir sampai selanjutnya orang itu hidup. Hak yang paling hakiki itu.
Terus yang universal, ya kan? Bahwa hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang misalnya status, ya kan? Tapi kalau misalnya kita lihat di dalam satu kehidupan sehari-hari kan sering kita lihat, ya kan? Seseorang dihormati atau tidak, itu kalau kita lihat lebih condong berbicara masalah status. Status itu kalau dalam satu kehidupan masyarakat lebih condong kita berbicara tentang pekerjaan. Pekerjaannya baik atau tidak. Kalau pekerjaannya yang baik, ya kan, dihormati. Kalau tidak, ya harus dihormati, gitu loh. Supaya kita jangan melanggar hak asasi manusia, gitu loh. Atau bahkan kita berbicara masalah suku. Ya, kalau kita berbicara masalah suku di Indonesia ini kan sebenarnya sukunya itu banyak sekali, ya kan? Kalau kita berbicara masalah suku itu, waduh, banyak lah, gitu. Sampai ada beberapa itu. Belum lagi yang, ya kan? Yang apa ini? Pendatang-pendatang itu, orang-orang pendatang yang sudah menetap di Indonesia beberapa tahun, terus menjadi warga negara Indonesia. Makanya di Indonesia itu kan ada yang namanya apa ini ya, ras dan buras gitu. Ini kan bahasanya ras dan buras gitu. Kalau ras itu biasanya blasteran-blasteran gitu, yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Atau yang buras itu orang-orang yang memang asli Indonesia, yang suku-suku yang ada di Indonesia itu, ya kan? Suku. Atau gender. Kalau kita berbicara tentang gender, kita itu jangan ada suatu perbedaan, ya, antara wanita dan apa ini ya, wanita dan pria gitu kan, gitu. Atau bahkan yang lain-lainnya, perbedaan-perbedaan itu. Bahwa hak asasi manusia itu juga tidak bisa dicabut, gitu. Karena apa? Kok nggak bisa dicabut? Karena tidak bisa diserahkan kepada orang lain, ya kan? Karena ini sifatnya pribadi, gitu. Terus yang selanjutnya mungkin tidak dapat dibagi, ya. Bahwa semua orang berhak mendapatkan haknya, apakah itu hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Nah, ini beberapa ciri pokok hak asasi manusia. Ini kita mengingat kembali, gitu. Nah, di dalam kode yang ketiga atau bahkan yang keempat, itu lebih condong kita berbicara tentang pelanggaran-pelanggaran apa saja yang sering terjadi, gitu. Oleh karena itu, kalau misalnya kita berbicara masalah pelanggaran, ya kan, kalau seseorang itu sudah bisa memahami, ya kan, nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sendiri, karena kita kan tadi kan saya katakan bahwa hak asasi, ya kan, atau pelanggaran hak asasi dalam perspektif Pancasila, gitu. Menurut pandangan Pancasila, secara otomatis bahwa diharapkan semua bangsa Indonesia itu betul-betul tidak hanya hafal tentang sila 1, 2, 3, 4, 5, tetapi yang paling penting bagaimana kita itu bisa, ya kan, melaksanakan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita lihat dulu penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Kalau kita berbicara masalah penyebabnya itu ada faktor internal, ya, internal dalam itu berasal dari diri sendiri. Nah, terus kita berikan satu contoh kepada anak-anakku semua. Apakah kalian ini masih ada sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri? Ya kan? Kalau misalnya tidak, ya kan, berarti Anda itu sudah memahami betul untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri yang sifatnya intern, gitu. Karena di dalam hal ini sikap egois itu lebih condong ke yang sifatnya itu acuh tak acuh, gitu kan, acuh tak acuh, ya. Mungkin dari kalian acuh sama acuh tak acuh itu sama apa enggak, ya? Pengertiannya itu, ya. Pengertiannya jelas beda. Kalau acuh tak acuh itu ibaratnya itu sudah masa bodoh bener itu, ya kan?
nggak mau tahu gitu, ya kan? Atau pokoknya yang bahasa kehidupan sehari-hari yang ekstrim itu ya persetan dengan semuanya, gitu. Nah kalau acuh itu lebih ada atau masih adanya suatu pengharapan gitu untuk merubah dirinya sendiri, acuh itu. Ya, misalnya kalau kalian ya punya teman dekat gitu, acuh sama acuh tak acuh di dalam tindakannya itu berbeda. Kalau acuh, kalau misalnya kalian itu punya teman dekat, ya kan, punya teman dekat, bahwa Anda itu marahan sama dia, ya misalnya, tapi ada suatu pengharapan ingin kembali gitu. Tapi kalau sudah acuh tak acuh, ya sudah sampai di sini gitu. Nah, ini kalau dalam kehidupan remaja. Terus yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Kalau kita berbicara masalah rendahnya kesadaran HAM, kalau kita kaitkan dengan pokok bahasan kita, berarti dia itu belum memahami betul tentang nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Hanya sebatas apal sila-silanya saja, belum nilai-nilai di dalam setiap sila Pancasila itu sendiri. Ya. Terus yang ketiga, penyebab pelanggaran hak asasi manusia yang sifatnya intoleran itu adalah sikap tidak toleran. Nah, kita ingat kembali apa pengertian toleran itu? Toleransi gitu. Ya. Toleransi itu di dalam pengertiannya adalah sikap sabar membiarkan sesuatu. Ya kan? Ini baik. Tapi kalau misalnya tidak toleransi, ya berarti ya memaksakan kehendak itu sebenarnya itu. Ya kan, memaksakan kehendak. Seseorang yang memaksakan kehendak itu jelas tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Terus yang kedua, faktor eksternal ya, faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya ya kan, ini ya, hindari penyalahgunaan kekuasaan. Ini jelas. Ya. Terus yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ya. Ini jelas apa ini? Tidak sesuai ya, ini yang internal itu. Ya. Terus yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Ini biasanya sering terjadi ini. Seseorang yang pinter IT ya, kadang-kadang itu kepinterannya digunakan kriminal gitu ya, kriminal. Terus yang keempat, kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi. Yang ini kadang-kadang ada gesekan-gesekan ini, ya kan, tentang tingkat ekonomi sosial yang berbeda, gitu loh. Memunculkan sesuatu yang mungkin tidak terduga gitu, tidak terduga. Nah ini contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. Terus selanjutnya ya. Nah ini. Saya akan memberikan suatu contoh ya, beberapa tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia ya. Mungkin Anda bisa atau pernah ya kan melihat di media elektronik atau bahkan di media cetak gitu kan tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Nah, yang pertama, kerusuhan Tanjung Priok ini sudah lama sekali nih. Kalau zaman saya itu saya masih sekolah di SMP ini ya. Ini lebih condong karena tentang kasus ini itu politik ini ya, sebenarnya politik ini. Tetapi kita berbicara tentang hal ini aja. Jangan sekali-sekali kalian itu melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar hak asasi manusia itu sendiri. Di situ aja. Ya. Terus yang kedua, penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia. Nah ini kalau gini berbicara masalah politik. Karena apa? Rebutan tentang partai gitu. Ya. Makanya
Ada Partai Demokrasi Indonesia, ada Partai Demokrasi Perjuangan. Nah, pada waktu itu ya ada kerusuhan gitu loh. Makanya seperti kalian ya kan, janganlah ya kan ikut di dalam tindakan-tindakan seperti ini. Karena apa? Nanti yang rugi kalian sendiri tuh. Ya kan? Terus yang ketiga, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti ya. Ini tentang kasus mahasiswa ya. Pelengseran ini ya Mas ya, pelengser anak-anakku ya, pelengseran Soeharto ya. Ini pelengseran Soeharto ini. Saya harapkan kalau misalnya kalian nanti itu kuliah dimanapun, tidak usahlah ikut-ikut tentang demo-demo itu, ya, tentang demo-demo. Kalau bisa demo masak saja ya, demo masak saja, demo makan kerupuk itu aja. Jangan demo-demo yang sifatnya itu radikal gitu, keras gitu jangan, ya kan. Nanti yang rugi itu kalian dan nanti yang rugi juga orang tua kalian sendiri. Karena apa? Kalian semua itu nantinya kan penerus ya, penerus selain penerus bangsa ya kan, juga penerus ibu bapak kamu itu nantinya itu. Karena kamu semuanya saya yakin ya itu menjadi kebanggaan gitu, kebanggaan orang tua Anda. Terus yang keempat, tragedi Semanggi ya kan, tragedi Semanggi gitu. Terus yang 5 ini penculikan aktivis ya. Nah, itu aja. Wes gitu aja. Ya. Nah, ini. Tadi saya katakan bahwa untuk menampung setiap permasalahan yang ada kaitan dengan masalah HAM, ya kan, itu perlu adanya suatu wadah, ya kan, tempat. Supaya apa? Agar permasalahan itu, problem itu bisa ditangani secara baik, ya kan. Satu, ya kan, pemerintah itu sebenarnya juga memberikan suatu perlindungan ini. Memang betul itu. Pemerintah dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan langkah-langkah strategis ya. Di antaranya 1, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, ya kan. Ini tahun 93 ya. Kalau 93 ini Pak Adi udah ngajar ini ya. Udah mengajar ini. Di mana di dalam Komnas HAM itu sendiri mempunyai wewenang sebagai berikut ya kan. A. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Ya, nggak ada problem itu ya. Terus yang kedua, menyelesaikan masalah secara konsultasi ya maupun negosiasi ya. Terus yang ketiga, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Terus yang selanjutnya, memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Nah, ini upaya penegakan hak asasi manusia ya, yang sudah dirintis, harapannya ke depannya itu supaya permasalahan HAM khususnya itu tidak ada lagi, itu harapannya gitu. Nah ini. Terus selanjutnya, ya kan? Nah, yang paling penting ya kita nggak usah yang ruang lingkupnya itu besar, kita itu belajar dari ruang lingkup yang kecil-kecil dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang ada kaitannya dengan masalah penegakan hak asasi manusia itu sendiri, ya kan. Yang pertama, ya kan, yang kecil dulu, ya itu di lingkungan sekolah, ya kan. Seseorang atau siswa yang mau menghargai hasil karya teman di sekolah itu termasuk Anda itu
menegakkan hak asasi manusia di lingkungan sekolah kalian. Makanya kalian jangan sekali-sekali menganggap karya teman itu lebih jelek, itu jangan. Hargailah apapun bentuknya, itu kita harus menghargai. Ya. Yang kedua mungkin ya, sering yang anak-anakku lakukan, ya, menasihati teman yang melakukan kesalahan. Jangan segan-segan kalian itu menasihati teman yang punya perilaku atau tindakan yang salah. Perlu diluruskan itu, ya kan? Karena apa? Dengan kalian itu menasihati, walaupun nanti diterima bagaimana, Anda itu ada itikat untuk menegakkan hak asasi manusia itu sendiri. Terus selanjutnya mungkin bisa kita lakukan adalah bagaimana kita itu punya tindakan melerai teman yang melakukan perkelahian. Untuk sekarang ini yang namanya berkelahi itu sudah tidak zamannya lagi itu, ya kan? Oleh karena itu hindarilah. Terus yang selanjutnya melindungi teman yang dibully, ya kan? Anda harus punya tindakan gitu. Kalau misalnya melihat teman Anda dibully, Anda itu harus menolong, melindungi, jangan ikut membuli gitu. Karena apa? Membuli itu adalah suatu perilaku, perbuatan yang kurang baik lah. Bahwa kita kan sebenarnya kan sebagai manusia itu kan tidak sempurna. Ya kan? Jangan mempermasalahkan hal-hal yang mungkin Anda anggap tidak sempurna. Ya kan? Apalagi masalah ekonomi, jangan. Masalah yang lainnya, ya kan? Tidak usah lah gitu. Kita jangan membuli gitu. Karena membuli itu tidak tepat lah. Kalau misalnya kita itu sebagai orang yang intelek gitu ya, orang yang sekolahan gitu, membuli itu sudah tidak tepat lagi. Gitu. Terus selanjutnya adalah lingkungan masyarakat. Satu, menghormati, menghargai hak-hak orang lain. Ya, jelas. Tapi yang paling penting, sebelum Anda itu dihargai, Anda itu harus menghargai dulu. Sebelum Anda dihormati, Anda harus menghormati dulu. Dalam kehidupan bermasyarakat seperti itu. Sebelum dihormati, kita harus menghormati. Sebelum kita dihargai, kita harus menghargai dulu. Termasuk kalau kita berbicara tentang hak asasi manusia, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain. Ya. Bertetangga dekat, ya kan? Kita jangan ada gesekan-gesekan, jangan memaksakan. Gitu. Terus yang kedua, mematuhi norma-norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Norma itu apa? Gitu. Aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang sudah disepakati bersama, ya kan? Kalau sudah disepakati bersama, secara otomatis harus dilaksanakan. Kalau tidak, bagaimana? Ada sanksinya. Mungkin kalian masih ingat ya pada waktu pelajaran di SD atau bahkan pelajar di SMP, apa saja norma itu, ya kan? Ada norma kesopanan, norma hukum, norma agama, norma sosial, ya kan? Ya kan? Ya, agama, norma kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Ya. Anda kalau nggak punya norma kesopanan, ya, berarti Anda termasuk, ya kan, kurang memperhatikan di dalam penegakan HAM dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan masyarakat. Norma agama, norma hukum itu hukum yang tertulis atau bahkan hukum yang tidak tertulis. Nah, hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang berlaku di masyarakat. Ya, termasuk norma kesusilaan. Ya, itu loh. Jadi ada norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan gitu. Kita harus junjung tinggi itu. Karena apa? Untuk saat ini norma-norma itu tuh
sudah luntur gitu, ya kan? Sudah hilang. Makanya jangan sampai kita itu ikut menghilangkan norma-norma yang ada dalam masyarakat itu. Membuang sampah pada tempatnya, ya. Mencegah perbuatan yang mengarah pada pelanggaran HAM. Terus yang selanjutnya, lingkungan bangsa dan negara. Ini ruang lingkupnya tadi ya, kecil, sedang, sekarang ini yang besar. Kalau yang kecil Anda sudah bisa melakukan, Anda yang sedang. Kalau sudah sedang bisa melakukan, di dalam lingkungannya yang lebih besar lagi. Nah, lingkungan bangsa dan negara itu yang bisa kita lakukan itu apa saja? Satu, bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan dalam upaya penegakan hukum. Ya. Terus yang kedua, mematuhi dan mentaati berbagai aturan hukum yang berlaku dalam negara. Terus yang ketiga, menghindari sikap perbuatan yang dapat terjadi pelanggaran HAM. Nah, jadi jelas sekali bahwa upaya penegakan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari itu ada 3 yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, atau bahkan lingkungan bangsa dan negara. Saya rasa untuk hari ini ya, karena waktunya itu terbatas ya, ada pergantian materi pelajaran yang lain untuk hari ini ya. Sebelum saya akhiri, saya harapkan kalian itu bisa masuk ya kan di TIMSS ini. Kelas apa saja yang Pak Adi ajar ya, itu kelas 11 TKJ 1, 11 TKJ 2, 11 BB 1, 11 BB 2, dan 11 BB 3. Saya harapkan semua anak-anakku bisa masuk di dalam TIMSS ini ya. Karena apa? Ini termasuk penilaian, ya kan? Penilaian buat kalian gitu. Ya. Dan untuk selanjutnya, ya anakku semuanya, untuk hari ini saya cukupkan sekian ya. Semoga kalian bisa mengikuti materi selanjutnya dari guru yang lain. Saya harapkan kalian semua sehat selalu, ya kan? Jangan lupa jaga kesehatan, ya. Jangan keluar kalau nggak ada keperluan yang mendesak. Dan selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kalian semua sudah bisa hadir di TIMSS ya. Untuk kelas 11 TKJ 1, 11 TKJ 2, kelas 11 BB 1, kelas BB 2, dan kelas BB 3. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak.